Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini kita akan menghadirkan satu kisah kiriman dari Mas Bobi. Nah, Mas Bobi ini berkisah mengenai salah satu kejadian yang dianggapnya misterius, Kang Surya. Dan kejadian ini berlangsung sekitar tahun 2017. Kejadiannya ini bermula pada saat Mas Bobi menghadiri salah satu perkawinan atau pernikahan sahabatnya. Nah, bagaimana kisah dari Mas Bobi ini? Monggo Kang Surya dikisahkan. Oke, terima kasih Pak Cek ya. Jadi waktu itu sebenarnya Mas Bobi kan dapat undangan salah satu teman karibnya ya. Cuman saya kurang tahu teman semasa SMA atau kuliah atau gimana. Karena memang ya kebetulan sahabat karib selama sekolah atau kuliah. Jadi Mas Bobi ini menyempatkan diri sebaik mungkin untuk bisa hadir. Walaupun ya perjalanannya mungkin memakan waktu ke tempat acara itu sekitar ya hampir 1 jam lah. Apalagi acaranya juga malam dan semua teman-teman Mas Bobi itu pada datang. Dan kebetulan dia juga waktu itu akhir pekan dia masih harus kerja dulu, jadi harus pulang dulu, kemudian baru meluncur ke acara temannya. Nah, waktu itu memang teman-teman sudah banyak janjian itu datang, rata-rata itu habis maghrib itu ya, karena jamnya kan jam bebas, jadi di daerah perbatasan kota lah. Nah, Mas Bobi sendiri karena harus pulang, kemudian ya ganti pakaian dan lain sebagainya, akhirnya dia ya sudah, aku tak meluncur sendiri aja, kira-kira agak malam lah gitu, janjian sama teman-temannya. Ya sudah kalau gitu kita berangkat dulu. Ya akhirnya Mas Bobi pun pulang dari kerja, dia pulang secepat mungkin untuk bisa menghadiri ke acaranya temannya. Nah, waktu itu temannya ini kan kebetulan undangan lokasinya itu masuk ke sebuah gang. Ya nggak terlalu jauh sih, paling cuman 50 meter lah dari ujung gang. Karena memang rata-rata yang bawa mobil itu agak kesulitan, jadi rata-rata diparkir berjajar di luarnya gang, di jalan raya pinggiran gang. Termasuk Mas Bobi waktu itu yang datang ya kira-kira jam 8 malam lah. Karena di situ sudah pada rame, mobil-mobil sudah banyak parkir di area pertigaan gang sebelum masuk. Akhirnya Mas Bobi ini nyari tempat sama petugas parkirnya, ya mungkin kayak hansip atau apa gitu ya, diarahkan agak jauh. Lanjut Mas, terus kiri itu mobil semua. Akhirnya dia dapet itu agak jauh, tepat di bawahnya pohon akasia ya, tempatnya agak sepi, terus gelap juga, tapi setidaknya ya karena masih ada yang jaga bagian parkir ya Mas Bobi enjoy aja. Ya mobilnya pun diparkir di sana. Setelah merapikan pakaian baru dia berjalan ya agak jauh, berjalan menuju gang. Belum lagi jalan sampai kemana, ke rumahnya yang punya gawe gitu, ke acaranya sahabatnya itu. Nah kemudian Mas Bobi pun datang ke acaranya. Ya senang lah dia bertemu dengan sahabat karibnya. Termasuk di situ juga ada banyak teman-teman yang lain, ternyata masih belum pulang. Mereka mungkin habis makan, terus habis bercengkrama dengan para sahabat. Itu mungkin ya masih sebagian malah sengaja nungguin Mas Bobi, kan, wah kamu ini akhir pekan kok masih masuk ya, karena mungkin kerjanya beda dengan teman-teman yang lain ya. Jadi mereka berkumpul bersama sampai akhirnya jam 9, setengah 10 sebenarnya sudah selesai. Tapi kayaknya Mas Bobi dan gengnya ini asik di situ gitu. Ketika teman-teman yang cewek itu sudah pada pulang, tinggal beberapa teman cowok lah termasuk Mas Bobi. Bahkan temannya sahabatnya yang kondangan ini sudah ganti pakaian, jadi ya malah nggak boleh pulang. Dia ngajak kayak ya ngobrol bareng lah di tempat acara yang sudah selesai itu, malah ngeluarin merokok bareng, ngajak ngopi bareng ya, mungkin karena sudah saking akrabnya ya. Karena kebetulan Mas Bobi juga yang rumahnya agak paling jauh dibanding mereka. Ya akhirnya mereka pun nyangkruk bercengkrama sampai
cukup lama, nggak terasa itu 1 jam lebih. Dan orang-orang yang bertugas di situ kan mungkin di daerah pinggiran kota ya, jadi kan bikinkan kayak semacam tenda gitu, sudah mulai dibersihkan, kursi-kursi sudah pada diambil, ditumpuki semua, ya ibaratnya bersih-bersih lah. Mereka baru sadar, waduh udah malam ini, ayo pulang dulu yuk, pulang yuk. Nah akhirnya walaupun tuan rumah yang punya gawe ini ya, waduh tunggu aja sampai jam 12 gitu, tapi karena mungkin teman-teman udah merasa kemalaman, lagi pula kan lokasinya juga bukan di kota ya, di pinggiran kota, artinya mereka pilih ya sudah kita pulang aja gitu, termasuk Mas Bobi. Nah ketika pulang keluar dari gang itu ya mereka berpisah sendiri, karena rata-rata temannya Mas Bobi mungkin parkirnya dekat gang atau sebagian juga bawa motor, jadi mereka langsung kabur lah. Tinggal Mas Bobi sendiri itu jalan, wih kok jauh ya ternyata, bahkan bapak petugas hansip yang jaga tadi kayaknya sudah pulang gitu. Jadi mobilnya Mas Bobi itu terparkir sendirian jauh banget dari gang, di bawahnya pohon, di tempat yang agak sepi. Mas Bobi pun jalan, karena mungkin di jalan itu penerangannya nggak terlalu bagus ya. Jadi Mas Bobi itu ngelihat mobilnya itu kayak samar-samar gitu. Kok ternyata jauh sekali. Hanya dia nyoba nyalakan remote-nya, ternyata nggak mampu, remote-nya nggak jangkau. Apa mungkin trouble atau gimana? Dia jalan terus sambil mencet-mencet remote-nya. Baru kemudian setelah dekat remote-nya nyala, bunyi mobilnya mau tumben ya, apa mungkin baterainya habis atau gimana, kok aneh gitu. Biasanya dari jauh sudah bisa connect, ini kok agak sulit gitu. Nah setelah tahu mobilnya di situ, Mas Bobi pun berjalan mendekat. Kemudian Mas Bobi berjalan menuju mobilnya yang ditaruh di bawah pohon itu. Kondisinya memang gelap, sepi, dan mobilnya sendirian. Ketika mau masuk mobil, Mas Bobi ini kok mencium bau-bau kayak wangi gitu ya. Wanginya itu wangi seperti wangi bunga melati atau apa gitu. Kayaknya seperti bau wewangian yang itu sangat ya, wanginya enak, seger gitu loh. Tapi Mas Bobi juga merinding. Ini perasaan tadi ya di acara kondangan ini ya, baunya nggak sama kayak bau bunganya yang dipakai pengantin, bau melati, tapi kok ini baunya itu agak beda, wangi tapi aneh gitu. Dan nggak tahu kok tengkuknya Mas Bobi langsung merinding gitu. Karena agak gak nyaman dengan kondisi itu, cepat-cepat Mas Bobi masuk ke dalam mobil, menyalakan mobilnya dan berlalu pulang. Ya untunglah selama perjalanan nggak ada kendala ya. Cuman kejadian tadi itu benar-benar membuat Mas Bobi ini kayak merinding. Sampai di rumah sudah jam 12 lebih. Dia memarkir mobilnya di carport itu, karena rumahnya kan kebetulan Mas Bobi ini nggak tinggal sama orang tuanya ya. Jadi dia tinggal di kayak rumah yang memang katanya dibelikan orang tuanya, disuruh tinggali gitu. Jadi dia tinggal sendiri ya di komplek perumahan yang kebetulan ya agak rame lah, kalau dengan warga sekitar masih banyak lah berdekatan rumahnya. Jadi dia istirahat, kondisinya sudah cukup malam. Mas Bobi ya hanya sekedar bersih-bersih sebentar kemudian tidur. Nah ketika malam, belum lama dia tidur, kira-kira jam 1-an lah katanya, tiba-tiba itu mobilnya itu bunyi sendiri. Jadi alarmnya itu bunyi jadi ya Mas Bobi pun kaget, waduh ini kenapa mobilku ya, perasaan tadi agak trouble alarmnya, baterainya agak habis, kok tadi dia gak nyala, sekarang kok nyala sendiri gitu. Selain itu Mas Bobi juga mikir, masa ada orang mau berniat jahat sih sama mobil, mau ngambil atau gimana. Ya Mas Bobi pun cepat-cepat bergegas turun, karena selain khawatir ada sesuatu di mobil, dia juga nggak enak lah sama tetangga kiri kanan perumahan, kan sudah malam-malam alarm bunyi kan ya, khawatirnya mengganggu gitu. Dia cepat-cepat turun ke pintu depan, buka pintu ya ternyata ya syukurlah diperiksa nggak ada apa-apa, dimatikan sama Mas Bobi. Dia masih ngecek pintu pagar, masih terkunci, terus kayak sekitar juga nggak ada masalah, nggak ada barang yang hilang atau apa. Terus dia juga melongok ke jalan depan rumah juga sepi-sepi saja, dan sekaligus memastikan bahwa nggak ada tetangga yang terbangun gitu.
Oh ya sudah, syukurlah. Ya mungkin hanya sekedar trouble di alarm mobilnya gitu. Mas Bobi masuk kembali, ya dia ke tempat tidur lagi dan lanjut istirahat. Nah, cuman anehnya belum 15 menit bunyi lagi alarm mobilnya. Kaget Mas Bobi, ini ada apa ya? Apa ada sesuatu yang trouble dengan elektrikalnya atau gimana? Turun lagi bergegas dia. Keluar, ngecek, ya nggak ada apa-apa, nggak ada orang iseng atau apa, sama seperti tadi. Akhirnya Mas Bobi merasa, apa ini memang ada sesuatu yang trouble ini di alarm mobil ya. Akhirnya Mas Bobi ngecek semua pintu. Biasanya kan mungkin pintunya nggak terkunci dengan rapat, terus tadi alarmnya bunyi gitu. Dia pun ngecek, buka semua pintu, ya normal semua. Ya akhirnya karena merasa kurang enak, Mas Bobi coba masuk, barangkali di dalam ada apa, benda-benda yang mengganjal atau apa gitu. Dia masuk ke dalam jok mobil. Nah, ketika masuk ke dalam mobil, tadinya kan dia ngelihat mobil itu dari luar kan ya, di terasnya kan karpotnya kan terang, di dalam mobil itu gelap. Nah, katanya ketika dia masuk di dalam mobil, biasanya kan kalau pintu mobil dibuka itu kan kayak lampu autonya itu katanya nyala gitu. Cuman ini kok lampunya gak nyala. Dan ketika Mas Bobi ini masuk ke dalam mobil, di dalam kondisi dalam mobil itu kan gelap, Mas Bobi ini kaget setengah mati. Karena di sekeliling kaca mobil, kaca depan, kaca samping, kaca belakang, itu kayak ada bekas telapak tangan gitu, banyak sekali. Jadi kayak cap telapak tangan gitu. Cuman ya bentuknya itu kayak telapak tangan yang samar gitu. Mas Bobi ya langsung merinding ya. Ini telapak tangan siapa ini? Tadi dilihat dari luar nggak kelihatan, ini masuk ke dalam kok kelihatan. Dicoba dicek sama Mas Bobi. Lah ternyata telapak tangan yang samar itu kayaknya telapak tangan yang tercetak dari kayak debu gitu. Dan itu anehnya dari dalam. Biasanya kan mobil berdebu kacanya atau bodinya kan katanya biasanya dari luar kan, telapak tangan mungkin dari luar ya, tapi ini anehnya katanya dari dalam mobil. Ya Mas Bobi ketakutan, ini sudah mulai merinding dia. Dia coba nyari di bawahnya dashboard, barangkali ada apa alat bersih-bersih itu ya, entah itu kanebo atau kain model apa gitu. Dia nyari, pas lagi jongkok lagi nyari itu kok ada kayak suara ketawa gitu, lirih tapi ketawanya perempuan. Dan Mas Bobi langsung merinding. Itu dari jok belakangnya itu kayak ada perempuan itu jalan atau entah katanya melayang gitu ya, pakai pakaian warna putih, rambutnya panjang, cuman nggak terlihat wajahnya seperti apa, cuman hanya terlihat dari samping gitu aja. Dan Mas Bobi ngelihat itu perempuan gitu. Perempuan itu cuma lewat sambil ketawa, nggak menengok sama sekali ke Mas Bobi, dan tahu-tahu melayang, menabrak pagar dan hilang. Ya kayak menembus gitu katanya. Wah, Mas Bobi langsung apa ya, agak kaget gitu. Pintu langsung dikebrak, ditutup. Dia lari masuk ke dalam, sudah tidur di atas tempat tidur. Dan anehnya dia itu mulai heran, apa ini bau itu tadi itu katanya waktu di dalam mobil itu ada bau wangi seperti yang dia rasakan waktu apa di bawah parkir mobil di bawah pohon tadi. Ya dia sempat berpikiran buruk, apa jangan-jangan ada yang ikut atau gimana, ya itu hanya dugaan Mas Bobi. Tapi katanya setelah kejadian itu besok paginya dia nyoba bawa ke tempat benerin mobil, ya semuanya normal, alarm mobilnya juga nggak ada masalah. Bahkan katanya sampai pagi itu bekas-bekas telapak tangan di dalam kaca mobilnya itu sebenarnya masih ada, cuman ya akhirnya dibersihkan dengan sedikit merinding katanya gitu. Jadi itu kisah yang dialami Mas Bobi itu Pak Jack. Pulang kondangan tapi kok sampai rumah ada yang nunut atau ngikutin gitu katanya. Iya, sebenarnya sih menarik sekali kan, karena secara nggak sengaja ya, kemungkinan besar ada sesuatu yang di pohon akasia itu ngikut, atau mungkin secara nggak sengaja terkunci di mobilnya Mas Bobi mungkin. Ya, itu katanya teman-temannya Mas Bobi sih gitu, jangan-jangan dia terkunci di mobilmu. Iya. Ya sesuatu yang menarik bagi
teman-teman pemburu kisah ya, tapi bukan sesuatu yang menarik buat Mas Bobi. Ya kan itu guyonannya teman-temannya, kata Mas Bobi kan gitu. Ya mungkin sosok itu terkunci di mobilnya Mas Bobi, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Oke Mas Bobi, terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.